Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani Sabila dengan NIM 195200019 kelas 7A PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. Untuk kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasi atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Definisi kurikulum yang 2013 yang kedua yaitu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter ini sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya, di mana dalam kurikulum ini tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral, dan memiliki budi pekerti yang baik. Namun, pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga menuai berbagai kritik, sehingga kurikulum ini berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu menciptakan pendidikan berwawasan lokal. Wawasan lokal ini merupakan satu hal yang sangat penting, namun pada kenyataan yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh budaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensi yang dimiliki dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendorong bagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sistem pendidikan kurikulum 2013. Yang ketiga yaitu mewujudkan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Pendidikan ini tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi pada dasarnya pendidikan ini merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Olehnya itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Maka dengan begitu, pada kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik, dan berkompeten. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksploitasi secara cepat dan tepat. Kemudian ada prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar murid itu menemukan temanya. Yang ketiga ada efisiensi, keempat evaluasi, yang kelima prinsip reaksi. Selanjutnya yaitu ada tahapan implementasi kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada perencanaan pembelajaran tematik, kedua penerapan pembelajaran tematik, dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik.
Menurut Kunandar, tahun 2007 halaman 315, pembelajaran tematik ini mempunyai kelebihan, yakni yang pertama yaitu menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu hasil belajar dan bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerjasama. Selanjutnya yaitu contoh RPP tematik. Ini contoh RPP tematik saya ambil yang 1 lembar. Saya ambil dari kelas 2. Ini termasuk contoh RPP yang 1 lembar. Mungkin ini gambarnya tidak terlihat ya. Jika ingin terlihat gambar yang jelas, kalian bisa lihat atau klik link yang ada di deskripsi. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu ada mengamati. Mengamati atau observasi ini untuk membangun konsep awal siswa terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua yaitu ada menanya. Guru ini membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaan yang didapat dari hasil mengamati. Yang ketiga yaitu ada menalar. Maksudnya di sini adalah proses mengolah informasi yang diterima dari tahap sebelumnya untuk menghasilkan pemahaman yang baru. Yang keempat yaitu ada mencoba. Mencoba ini dilakukan untuk memberikan pengalaman yang bermakna sesuai kreativitas siswa. Yang kelima yaitu ada menyimpulkan dari berbagai informasi yang diterima dan dibangun sesuai tingkat pola pikirnya. Dan yang terakhir yaitu ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini hasil penalaran informasi yang diterimanya. Kemudian yaitu ada model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah ini sering disingkat PBM atau dalam bahasa Inggris disebut problem based learning atau PBL. Adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi siswa. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek ini model pembelajarannya yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspeknya yang dikembangkan dalam model PBL ini adalah keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian ada model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran penemuan ini adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasilnya rekayasa guru sebagai sarana untuk mengantarkan siswa menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang terakhir ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini hampir sama dengan model pembelajaran penemuan. Model pembelajaran inquiry ini adalah proses pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti, karena inquiry ini memiliki arti, yaitu bertanya tentang atau mencari informasi. Dalam model pembelajaran inquiry, siswa ini menemukan masalah, bukan hasil rekayasa.
seperti halnya pembelajaran penemuan yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pemahaman kurikulum 2013.